Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podmu, Podcast Muhawa, edisi kedua. Kali ini masih bersama Bapak Doni Mian Saputro. Oke, kali ini kita pembahasannya beda. Iya. Ini lebih ke seputar lingkungan sekolah langsung ya, karena kita juga berada di lingkungan sekolah. Iya. Ini tentang anak-anak, dimana sekarang anak-anak sekarang ini udah beda seperti dari zaman dahulu. Dulu ya. Iya ya. Bahkan akibat dari pandemi ini, katanya kemarin saya dengar berita IQ anak-anak itu juga turun. Iya, drastis teman. Dan ternyata nggak cuma IQ-nya aja, termasuk akhlaknya. Nah, pendapatnya Pak Doni soal anak-anak angkatan COVID ini sekarang gimana? Hari ini tuh anak-anak luar biasa itu, Mas. Hari ini anak-anak itu sudah diracuni dengan teknologi-teknologi yang hari ini sudah masuk ke mereka lewat yang namanya kotak kecil ini. Betul. Aplikasi HP apapun pasti ada di. Sebutannya setan kotak itu. Oh iya, setan kotak. Iya. Kalau orang. Jadi pengaruh banget ya itu. Pengaruh banget, sangat-sangat pengaruh sekali. Dan kesulitan banget nggak sih menghadapi anak-anak yang modelnya tuh seperti sekarang ini? Sulit, Mas. Contoh hal mudah saja. Ketika diajak ngobrol itu, Mas, disapa, Mas, baru apa? Mereka dengan asik dengan gadgetnya seperti itu. Betul. Dengan game online mereka yang hari ini diiming-imingi dengan hadiah ataupun ya tingkatan-tingkatan di game online. Betul. Itu sendiri. Seperti itu. Padahal itu sebenarnya juga nggak gimana ya? Kita tuh nggak dapat apa-apa, malah kehilangan waktu ya sebenarnya. Iya, benar sekali. Dan tingkah apa ya? Perilaku anak-anak tuh adabnya sama orang tua pun sekarang juga beda loh. Hilang. Sekarang mereka tuh manggil kita kadang jangkar gitu. Seenaknya Iya, sendiri. Seenaknya sendiri. Hei, atau nggak pakai Pak, Mas, kadang nama langsung iya. itu. Nah, itu gimana itu sekarang itu bisa jadi PR besar ya itu. PR besar, sangat besar sekali dan harus ya kita rubah, Mas, dari sedikit-sedikit. Kita nasihati mereka, mungkin kita kasih contoh mereka. Kemudian kita ketika pas hari ini mungkin sudah kembali masuk PTM lagi ya. Betul. Kita ajak mereka untuk sejenak meninggalkan HP. Mungkin ketika kita masuk pelajaran, HP-nya suruh disimpan. Kemudian kita mulai lagi kembali ke dulu sebelum mereka mengenal HP, mungkin dari kita salam mereka, kemudian berdoa sebelum belajar. Nah, seperti itu. Jadi interaksi langsung itu sebenarnya lebih penting ya daripada online ya. Penting. Karena online tuh sekali. Anak sama gurunya itu kan nggak bertemu langsung. Benar. Jadi interaksi langsung tuh bisa membuat kedekatan lebih lebih dekat, lebih psikologis ya. Nah, untuk menghadapi fenomena siswa yang seperti itu, apakah ini hanya peran guru atau sebenarnya juga peran orang tua itu juga penting? Ya, kembali ke anak ya, Mas. Yang namanya anak itu tetap tanggung jawabnya orang tua. Kita kembalikan ketika anak-anak di rumah itu sudah menjadi tanggung jawabnya orang tua. Bagaimana orang tua memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, itulah yang nantinya akan merubah sikap, karakter dan juga pendiriannya anak-anak ketika di sekolah. Kemudian ketika di sekolah itu adalah tempat rumah kedua bagi anak-anak. Tentu kita sebagai guru yang menjadi orang tua mereka. Kita guru juga dituntut untuk memberikan contoh yang bagus buat mereka. Guru itu digugulan, ditiru. Bagaimana disiplinnya guru, bagaimana adab dan akhlaknya guru itu pun juga jadi teladannya bagi anak-anak. Berarti sebenarnya orang tua di rumah itu juga harus memikirkan anaknya ya, nggak cuma menitipkan ke sekolah. Jadi benar itu, Mas. Jadi gini, orang tua tuh berarti kadang juga nggak tahu. Mereka mengiranya kalau sudah di sekolah itu udah cukup ya. Iya. Padahal sebenarnya peran pendidikan di rumah itu juga penting sekali. Penting kayak gitu. Hari ini tuh banyak, Mas, fenomena. Hari ini orang tua itu kerja, berangkat pagi jam 6 pagi mungkin sudah berangkat. Hari ini banyak orang tua itu yang milih sekolah itu sampai full day, mungkin sampai mereka nanti pulang dari kerja. Kemudian sampai sore, mungkin sampai jam 5, jam 4 kayak gitu. Intinya kayak sekolah hari ini kayak penitipan anak seperti itu. Padahal waktu yang banyak itu di orang tua. Dari anak ketika pulang sekolah mau tidur sampai nanti bangun tidur, itulah perannya orang tua. Kalau paling di sekolah paling lama kan 6 sampai 8 jam ya. Padahal satu hari itu ada 24 jam.
sisanya itu seharusnya orang tua yang menjadi. Dan komunikasi pendidik. kedekatan sama orang tua itu perlu ya sebenarnya. Perlu sekali itu. Sekarang kan banyak anak yang biasanya bermasalah di sekolahan, biasanya itu kan berhubungan erat dengan keluarga ya. Biasanya keluarganya sama hubungan sama orang tuanya kurang harmonis atau dan sebagainya. Gini ya Mas, jadi kita temui di sekolah kita hari ini tuh banyak sekali anak-anak. Kenapa kok jadi nakal di sekolah? Kenapa kok anak-anak itu ya bandel, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin kelewat wajar? Itu karena permasalahan utama itu di keluarga kok Mas. Anak-anak ketika kita panggil, ketika kita tanya baik-baik secara empat mata, mereka tuh jujur kok Mas. Mereka ngomong kalau saya lagi ada masalah sama keluarga Pak, sama jadi lah ini peran pentingnya ya itu kerjasama antara orang tua dan juga guru dan sekolah. Saling berkolaborasi ya. Kolaborasinya itu. Nah, Pak Doni sebagai guru itu kadang sulit nggak terpancing dengan perilaku anak. Jadi kadang mungkin perilaku anak yang benar-benar di luar batas. Itu batas. Gimana? Sering terpancing atau enggak, dan gimana cara mengatasi agar, karena mungkin bisa jadi kadang kita sendiri bisa saja terpancing dan melakukan hal yang seharusnya kita nggak lakukan, karena itu juga berbahaya, bisa memperburuk image kita sebagai pendidik. Itu gimana? Benar. Kalau saya hari ini menemui anak-anak yang seperti itu, Mas, kita berusaha menampilkan face yang baik dulu di depan anak-anak. Mungkin yang dengan raut wajah yang tidak marah terlebih dahulu. Mungkin hari ini kita lihat tidak dengan sengaja lihat anak yang nongkrong. Nah, kita itu face, kita datangi mereka, dia ajak mereka, Mas, kenapa kok kita nongkrong hari ini, kayak seperti itu. Kita ujuk mereka, kemudian kita diajak ngobrol, ajak diskusi, nah gitu. Besok lagi jangan diulangi ya, kita nasihati seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri adakah cara khusus untuk menangani anak-anak seperti ini? Ada banyak. Contohnya sekali. Seperti apa? Ya, yang pertama tentu kita dakwah itu kan pertama itu pakai tangannya Mas. Kemudian dengan cara lisan, kemudian dengan hati. Nah, kita ajak yang pertama dengan tangan kita. Mungkin ketika kita melihat sebuah hal itu mungkar, ya sudah kita pakai tangan kita. Contoh misal kita kan tidak asing lagi ketika melihat anak yang sudah berumur 10 tahun kok belum sholat, kita pakai didik dengan pukulan, tapi didikan pukulan yang mendidik seperti itu. Bukan pukulan kekerasan. Iya, bukan pukulan yang kekerasan. Nah, jadi ketika kita melihat anak-anak yang seperti itu, kita ajak mereka, kita rangkul mereka, kita ajak diskusi mereka, kemudian setelah itu kita nasihati, kita dengarkan. Mungkin kembali tadi kok Mas, anak-anak itu bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Mungkin ya tadi dari, mohon maaf sekali, dari keluarga. Kayak gitu. Nah, untuk menghadapi khususnya siswa-siswa kita yang seperti zaman sekarang ini, kita tuh perlu pakai metode yang bagaimana? Metode yang tegas, keras, halus, atau menyesuaikan dengan kepribadian anak itu sendiri. Ya, kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan kepribadian anak. Misalkan anaknya itu ya kita panggil 1 kali 2 kali itu masih melelah, ya terpaksa kita harus pakai sedikit ketegasan ya? Iya, bukan kekerasan tapi ketegasan. Iya, berbeda kan Mas ya, ketegasan sama kekerasan itu tadi. Kalau ketegasan kita tetap tahu batasnya ya. Kalau kekerasan tuh kadang kita mengeluarkan kata serapah itu sebenarnya kan juga nggak boleh kan. Keluar dari emosi sampai sampai mungkin kita bisa mengeluarkan kata-kata makian itu kan juga tidak baik ya. Dan seperti yang disinggung sebelumnya bahwa gadget HP itu sangat berpengaruh ya, karena memang konten yang ada di internet sekarang itu bisa diakses secara bebas oleh anak-anak ya. Sedangkan konten yang ada di internet sekarang tuh kita tahu sendiri isinya seperti apa ya. Bahasanya yang mereka tampilkan tuh juga bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa binatang. Jadi sekarang anak-anak itu sudah terbiasa malahan. Dulu tuh kita malu untuk mengomong seperti itu, tapi sekarang jadi hal biasa seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengatur atau mendidik anak soal penggunaan gadget? Ya kita batasi itu Mas. Kalau di sekolah mungkin anak-anak boleh bawa HP mungkin ya.
Cuman ya kita batasi ketika kita pelajaran, mungkin HP-nya disuruh disimpan dulu. Seperti itu. Kemudian ketika kita mengajar pun kita selani dengan motivasi ataupun dengan nasihat-nasihat yang mungkin apa ya Mas ya, yang bermanfaat buat mereka. Misalkan hari ini mereka nge-game online daripada kuotanya terbuang, hari ini kan HP itu juga bisa dimanfaatkan untuk jualan online seperti itu. Untuk hal yang bermanfaat iya, bisa ya. Bisa, untuk bikin bisa, konten gitu. yang bermanfaat pun juga bisa. Misalkan buat video atau foto atau desain-desain sekarang ini banyak sekali. Cuma ketertarikan anak kan mungkin sedikit ya. Iya. Kebanyakan emang memilih mengkonsumsi, kemudian mengikuti zaman anak-anak sekarang. Kayak nggak ngegame itu nggak tren kayak gitu. Ikutan sama teman-temannya, iya. temannya ngumpul, mereka pada HP-nya ngegame semua. Iya. Akhirnya ikut-ikutan, nggak Iya. ada yang ngajak ngobrol ataupun gimana. Gitu. Iya. Dan di rumah sendiri berarti peran orang tua itu juga sangat penting dalam penting sekali ini. membatasi, mengakses itu ya. Penggunaan HP itu sendiri. Karena kalau di sekolah itu bisa kita pantau, Iya, sedangkan kita di sekolah pantau. di rumah itu tetap yang harus memantau. Tanggung jawabnya orang tua pantaunya. Iya, gitu. Gitu. Terus kemudian sama orang tua juga harus, ya intinya sering mengawasi. Mungkin ketika anak tidur dicek HP-nya. Apa saja toh situ yang dibuka, kemudian apa saja aplikasi yang ada di anak. Kemudian ketika anak sudah kelewatan batas, mungkin orang tua selaku orang tua itu juga membatasi untuk membelikan kuotanya. Cuma sekarang kan ya HP juga kan dikunci ya. Iya. Jadi kan orang tua juga susah Iya. mau mengakses gitu ya. Apa enggak usah dibelikan HP aja Mas ini Tapi sama orang kan tua kayak gitu. sekarang sekolah aja Nah wajib iya, ya pakai itu loh, HP. kayak gitu loh. Jadi memang Serba susah ya. itu jadi PR besar baik bagi orang tua maupun juga guru ya. Guru yang ada di sekolah. Jadi memang perkembangan zaman yang canggih itu juga dampaknya yang negatif juga banyak ya. Banyak. Nggak cuma yang baik juga banyak sebenarnya, negatif juga jadi saling beriringan. Iya. Jadi bagaimana kita nanti bisa bisa mengendalikan penggunaannya seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Jadi demikian podcast edisi kedua Potmu, podcast Muhawa, dan mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis seperti kamera mati yang ternyata bukan baterainya habis tapi memorinya yang habis gitu, dan semoga nanti kedepannya kita secara teknis juga bisa lebih baik dan secara konten dan komunikasi juga lebih baik. Iya. Saya selaku admin Muhawa dan Saya Pak Doni selaku apa ini namanya Mas? selaku apa? Narasumber, bukan narasumber Bukan. sepertinya. Teman ngobrol aja Teman kita. ngobrol ya, Iya. teman ngobrol. Kita nanti nyebutnya teman ngobrol ya, Iya. bukan narasumber Iya. lagi. Nanti kita nyebutnya teman ngobrol karena podcast itu ya ngobrol Ngobrol intinya. aja. Baik, saya mohon maaf sekali ya Mas ya kalau maksudnya jawaban saya mungkin menyinggung atau kurang berkenan di hati para apa ini Mas? Para pemirsa. Pemirsa iya, YouTube. gitu kurang berkenan nih. Mohon dimaafkan ya Mas ya. Nanti Saya juga mohon maaf ya karena Iya. mungkin nanti ada kalimat kami yang menyinggung, nanti kritik dan saran akan kita terima dengan Iya. baik. Nah, biar kedepannya kita bisa lebih menjadi baik lagi. Baik, demikian Potmu, podcast Muhawa edisi kedua. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.